Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ariana Putri Pakarti, NPM 23010501060 dari D3 Perpajakan, akan mempresentasikan materi mengenai etika dalam praktik bisnis beserta contoh kasusnya. Yang pertama mengenai definisi etika bisnis dan etika bisnis. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial. Bisnis adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui produksi atau pertukaran barang dan jasa. Jadi, etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip moral dalam kegiatan bisnis. Etika dalam praktik bisnis meliputi keadilan dalam pengambilan keputusan, kepedulian terhadap kepentingan stakeholder, transparansi dalam komunikasi dan tindakan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR. Tujuan etika dalam praktik bisnis yang pertama meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan, dua menjaga hubungan baik dengan stakeholder, tiga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis, empat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran moral bagi karyawan. Sedangkan manfaat etika dalam praktik bisnis yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi risiko hukum dan reputasi, menarik investasi dan talenta, meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan, serta menjunjung tinggi moral. Selanjutnya prinsip-prinsip etika bisnis yang pertama ada integritas, keadilan, keterbukaan atau transparansi, pertanggungjawaban dan kesadaran lingkungan atau CSR, kepatuhan, kejujuran, akuntabilitas, leadership, loyalitas, compassion atau kasih sayang, serta respect atau menghormati. Selanjutnya kasus pelanggaran etika dalam praktik bisnis. Bisnis saat ini banyak dipilih untuk meningkatkan kualitas hidup. Wirausahawan bersaing untuk sukses dengan mematuhi etika bisnis. Etika bisnis penting untuk keadilan, moral, dan hukum. Namun, banyak perusahaan mengabaikan aspek moral dan hukum demi keuntungan ekonomi. Contohnya, BPOM menarik izin produk karena melanggar aturan seperti VOC dan Enziplex karena mengandung DNA babi, serta Abotil karena efek samping serius. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan mengabaikan moral dan hukum demi keuntungan. Selanjutnya contoh kasus yang saya ambil mengenai pelanggaran etika bisnis ini adalah kasus Abotil oleh PT Paros Indonesia. PT Paros Indonesia merupakan perusahaan farmasi besar di Indonesia didirikan pada 30 September 1971 oleh Dr. Edi Lembong. Mereka menghasilkan produk kefarmasian inovatif termasuk Abotil yang telah ada selama lebih dari 30 tahun. Abotil adalah cairan obat luar dengan polikresulen digunakan untuk berbagai keperluan medis seperti hemostatik, antiseptik, dan perawatan kulit, THT, dan ginekologi. Pada 15 Februari 2018, BPOM membatalkan izin edar Abotil setelah terjadi 38 laporan kasus efek samping serius. Efek samping ini memperparah sariawan dan menyebabkan infeksi pada pasien. BPOM mengontrol keamanan produk obat dan makanan melalui post-market surveillance, termasuk dengan sampling secara rutin dan mendadak. Selain BPOM, industri farmasi, profesional kesehatan, dan masyarakat juga berperan penting dalam pharmacovigilance, yaitu kegiatan pendeteksian, penilaian, dan pencegahan efek samping obat. BPOM RI bersama ahli farmakologi universitas dan klinisi asosiasi profesi terkait meninjau keamanan obat berpolikresulen. Hasilnya, obat cair Abotil tidak boleh digunakan sebagai hemostatik, antiseptik, atau untuk kondisi kulit, THT, stomatitis aftosa, dan odontologi. Kandungan polikresulen 36% dalam Abotil tidak terbukti secara ilmiah sebagai obat luar. Efek samping termasuk rasa perih, iritasi, dan reaksi alergi. Penggunaan pada sariawan bisa merusak jaringan, menyebabkan rasa perih yang kemudian hilang. BPOM RI menjalankan penghentian penggunaan Abotil dan mengeluarkan pembekuan izin beredar produk tersebut hingga ada perbaikan indikasi yang disetujui. PT Faros Indonesia diminta menarik produk tersebut dalam 1 bulan untuk keamanan konsumen. Dalam kasus Abotil terdapat kekhawatiran terhadap kerugian pasien meskipun tidak ada saling menyalahkan. Penarikan produk obat mirip dengan kasus thalidomide adalah kemungkinan. Sensitivitas dan reaksi individu terhadap obat mempengaruhi keamanan. Produk Abotil dianggap melanggar etika bisnis karena mengabaikan kesehatan konsumen dengan mengandung zat polikresulen. Polikresulen menyebabkan matinya jaringan sariawan dan menyebabkan sensasi perih yang kemudian hilang. Meskipun membuat sariawan tampak kering, polikresulen tidak mengobati, melainkan mematikan jaringan yang sakit. Selanjutnya hubungan kasus dengan prinsip etika dalam praktik bisnis. Yang pertama, kewajiban terhadap konsumen. PT Paras Indonesia gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan produk yang aman dan efektif, seperti terlihat dari efek samping serius yang dihasilkan oleh produk Abotil, yang menyebabkan pembatalan izin edar oleh BPOM. Yang kedua, keterbukaan dan ketelitian. Terdapat pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan atau transparansi dan kehati-hatian karena PT Paras Indonesia tidak memberikan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai potensi risiko dari produknya, khususnya efek samping Abotil. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. PT Faros Indonesia tidak memprioritaskan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tidak mempertimbangkan dampak sosial negatif dari pemasaran produk yang memiliki efek samping serius terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen. Dan yang terakhir, integritas dan ketaatan hukum. Pelanggaran terhadap integritas dan kepatuhan hukum terjadi karena PT Faros Indonesia terus memasarkan produk yang sudah dilarang oleh BPOM, menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan kurangnya integritas dalam beroperasi. Selanjutnya, penyebab pelanggaran kasus Abotil oleh PT Paras Indonesia. Yang pertama, kecolongan BPOM RI karena tidak memenuhi kriteria izin beredar termasuk khasiat dan keamanan yang terbukti lewat uji klinis dan klinik. Yang kedua, mutu sesuai standar dan proses produksi sesuai CPOB. Dan yang ketiga, informasi produk yang objektif dan tidak menyesatkan. Yang kedua, PT Paras Indonesia menggunakan polikresulen sebagai bahan murah untuk Abotil, meningkatkan laba dengan menekan biaya produksi. Dan yang ketiga, kurangnya penjelasan tentang penggunaan produk menyebabkan efek samping serius seperti sariawan dan infeksi karena penggunaan yang salah. Ketidaktelitian BPOM menyebabkan kecolongan penggunaan bahan polikresulen hingga 36% dalam bentuk cairan obat luar konsentrat. Pelanggaran etika bisnis seperti ini mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan konsumen. Sanksi dikenakan terhadap kasus tersebut ialah PT Paras Indonesia dikenai sanksi oleh BPOM atas kasus Abotil. Ini termasuk pembekuan izin edar dan penarikan produk dari pasar karena ketidaksesuaian khasiat, keamanan, dan mutu. Sanksi ini didasarkan pada regulasi BPOM nomor 24 tahun 2017. Izin pembekuan akan dicabut setelah perbaikan dan indikasi disetujui. Pada tahun 2020, BPOM mengizinkan penggunaan kembali Abotil, tetapi hanya sebagai obat keras yang harus diresepkan dokter dan tidak boleh untuk sariawan.
Menurut saya, PT Paras Indonesia harusnya mendapat pembekuan izin edar atas kasus Albutil karena melanggar etika bisnis dengan menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan konsumen karena infeksi dan kurangnya informasi produk. Mereka harus memberikan kompensasi kepada konsumen dan mitra yang dirugikan. Solusinya, kepada PT Paros yaitu perbaikan kandungan Albutil serta memberikan informasi yang jelas. Sedangkan kepada BPOM RI yaitu harus lebih teliti dalam memberikan izin edar serta meningkatkan pengawasan. Serta kepada masyarakat agar lebih teliti dalam menggunakan produk obat dengan melakukan cek klik yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kesimpulan dapat diambil yaitu pelanggaran etika bisnis menyoroti perlunya pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar. Masyarakat diajak untuk peduli terhadap kualitas produk. Farmakovigilans melibatkan partisipasi masyarakat dan profesional kesehatan. Masyarakat dapat melaporkan kejadian tidak diinginkan setelah mengonsumsi obat kepada produsen. Profesional kesehatan dapat menggunakan form kuning untuk melaporkan efek samping obat kepada pusat farmakovigilans. Melalui kerjasama dengan WHO, farmakovigilans bertujuan untuk memantau efek samping obat dan menerapkan tindakan pengamanan yang diperlukan. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.